Gerbang keheningan maut telah dicuri, ucap ketiga lelaki tua kurus itu. Ekspresi ketiga lelaki tua kurus itu menjadi sangat muram setelah mendengar kata-kata Hun Yuantian. Salah satu dari mereka tanpa sadar menegur, "Hun Yuantian, kita sudah mempersiapkan diri bertahun-tahun untuk membentuk 4 gerbang keheningan maut. Namun, kau malah kehilangan salah satunya dalam waktu sesingkat itu," ucap salah satu dari ketiga lelaki tua kurus dari klan Hun. Mendengar itu, ekspresi Hun Yuantian berubah-ubah. Hatinya juga dipenuhi amarah. Ia tidak menyangka bahwa sedikit kesalahan penilaiannya telah memberi Xiaoyan kesempatan. Formasi yang mereka bentuk saat ini adalah formasi hebat yang terkenal di seluruh benua karena keganasannya. Hanya dengan menciptakan 4 gerbang keheningan maut, dunia yang mematikan dapat tercipta. Para ahli yang terperangkap di dalamnya akan sepenuhnya diselimuti oleh aura mematikan yang tak berujung dan perlahan-lahan musnah. Hal ini bahkan berlaku bagi para elit doseng bintang ke-7 atau ke-8. Dan jika formasi ini berhasil diaktifkan, pasti akan menyebabkan pasukan aliansi menderita kerugian besar. Namun, tidak ada yang menyangka hal seperti ini akan muncul di saat kritis ini. Bocah itu ternyata sudah mencapai keadaan jiwa tingkat D. Aku tak menyangka dia bisa dengan cepat menemukan batu spiritual yang kusembunyikan di gerbang keheningan maut dan menghilangkan jejak spiritual di atasnya, ucap Hun Yuantian sembari menggertakkan giginya dan berbicara dengan sangat enggan. Apa yang harus kita lakukan? Kekuatan hidup yang tersisa di tubuh kita sudah hampir habis. Setelah serangan ini, semua kekuatan hidup yang tersisa akan benar-benar habis sepenuhnya. Setidaknya kita perlu istirahat cukup lama agar bisa menyerang lagi. Jika perang besar ini terjadi lagi selama periode ini, kita tidak akan bisa campur tangan, ucap seorang lelaki tua kurus memelototi Hun Yuantian dengan marah sebelum berbalik ke arah 2 orang lainnya dan kemudian berkata, "Harganya sudah dibayar. Tentu saja kita tidak bisa membiarkan usaha kita sia-sia. Kita akan mengerahkan formasi dan mencoba menghancurkan pasukan aliansi. Selama klan Hun kita mengetahui lokasi rumah Dewa Kuno Tause dan membukanya, kepala klan akan dapat naik ke kelas Dodi yang legendaris. Pada saat itu, tidak akan sulit jika dia ingin benar-benar membangkitkan kita," ucap seorang tetua kurus berwajah gelap keabu-abuan berbicara dengan suara berat. Di sisi lain, matanya juga nampak berkilat. "Baiklah," ucap 2 lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Hanya itu yang bisa mereka lakukan sekarang karena situasinya sudah sampai pada tahap ini. "Hun Yuantian, kenapa kau tidak mengambil posisimu? Jika aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya tidak membiarkanmu turun tangan lebih awal dan mencoba menyelamatkan Hun Feng. Sekarang, kau bukan hanya tidak berhasil menyelamatkannya, tetapi kau malah menunda rencana besar klan kita. Jika bukan karena kau juga seorang veteran klan Hun kita, aku pasti sudah melenyapkanmu sekarang," ucap pria tua berwajah kelabu-gelap itu menoleh dan berbicara dengan tegas kepada Hun Yuantian. Hun Yuantian tampaknya menyadari bahwa ia benar-benar telah berada dalam masalah besar kali ini. Karena itu, ia tidak mengatakan apapun meskipun raut wajahnya tampak buruk. Ia hanya bisa berbalik. Tubuhnya berkelebat dan ia muncul di salah satu sisi langit. Aura kematian yang pekat meletus dari telapak tangannya. Setelah itu, aura tersebut terhubung dengan 3 gerbang keheningan maut. Seketika, dunia gelap menyelimuti seluruh pegunungan di dalamnya. Aura kematian tersebut mengikis semua kehidupan di dalamnya. "Xiaoyan, begitu aku menangkapmu, aku pasti akan membuatmu menderita nasib di mana kau tak bisa mengemis untuk hidup maupun sebaliknya," ucap Hun Yuantian. Aura kematian yang mengerikan menyeruak dari tubuh Hun Yuantian. Wajahnya juga menunjukkan ekspresi kejam dan buas. Di sudut lain, pasukan aliansi berkumpul bersama saat aura kematian yang mengerikan menyebar. Mata mereka dengan waspada mengamati Ki Hitam di sekitar mereka. Mereka bisa merasakan aura kematian itu merembes ke dalam tubuhnya dari setiap pori. Invasi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka halangi dengan dogi atau kekuatan spiritual mereka. Ini formasi dunia kematian yang legendaris. Tak disangka, klan Hun bisa menggunakannya, ucap Lei Ying dan Yanjin. Lei Ying, Yanjin dan para ahli dari klan kuno lainnya tampak muram dan serius saat mereka menyaksikan aura kematian yang menyebar di sekitar mereka. Hati mereka juga tanpa sadar merasakan kegelisahan.
Sekalipun mereka sebagai ahli tingkat atas mampu menahan aura ini, mereka yang lebih lemah akan menderita kerugian besar jika terus berlanjut. Kehilangan yang mengerikan itu bukanlah sesuatu yang mampu mereka tanggung. Kita harus cepat menerobos, ucap Raja Teredam Hitam Guli berbicara dengan ekspresi muram. Ia telah ditahan oleh 2 ahli dari klan Hun yang telah mencapai kelas Doseng bintang 7 sebelumnya. Pertempuran besar yang meletus bisa dibilang mengguncang dunia. Bahkan Guli belum pernah mendengar tentang ketiga ahli dari klan Hun yang telah menandingi 4 sen iblis sebelumnya. Jelas bahwa klan Hun telah menyembunyikan kekuatan mereka selama bertahun-tahun. Kekuatan seperti itu jauh lebih besar daripada klanku. Jika bukan karena mereka bersekutu dengan klan Yan, klan Le, dan aliansi Istana Langit, kekuatan klanku saja kemungkinan besar akan sulit melawan klan Hun. Ini sulit. Alam kematian telah dibangun di atas tempat ini. Lagi pula, aura kematian ini dapat mengisolasi penyelidikan spiritual apapun. Jika kita menyerang secara acak, itu hanya akan menyebabkan kekuatan kita cepat habis, ucap Yanjin berbicara dengan suara berat. Namun, kemungkinan besar kita juga akan musnah jika tetap tinggal di sini, ucap Gudao dari 3 dewa abadi klanku berbicara dengan senyum pahit. Saat ini, mereka benar-benar berada dalam dilema. Kepala klanku Yuan kemungkinan besar telah ditahan oleh Hun Tiandi. Kemungkinan besar akan sangat sulit baginya untuk campur tangan, ucap Huoling dari klan Yan memiliki ekspresi yang sangat muram di wajahnya yang mempesona. Di sisi lain, auranya juga sedikit lesu. Jelas bahwa dia telah terluka dalam pertempuran besar sebelumnya. Semua orang terdiam. Tak seorang pun menyangka situasi yang awalnya agak menguntungkan ini tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Tak lama kemudian, suara angin kencang tiba-tiba muncul dari dalam aura mematikan yang menyelimuti langit, sementara semua orang bingung harus berbuat apa. Banyak tombak hitam berisi aura mematikan juga melesat dari sekeliling mereka. Serangan mendadak ini membuat pasukan aliansi sedikit panik. Aura kematian yang pekat terpancar dari tombak-tombak hitam itu. Akibatnya, pertahanan dogi mereka pun tak berdaya. Tombak-tombak hitam itu menembus beberapa ahli aliansi. Dalam sekejap mata, tubuh mereka runtuh dan berubah menjadi tumpukan tulang busuk. Jejak uap hitam juga merembes keluar dari tulang-tulang itu. Lei Ying dan yang lainnya memasang wajah muram setelah melihat aliansi berada dalam posisi yang begitu tidak menguntungkan. Mereka pun bersiap untuk menyerbu keluar dari dunia kematian ini dengan paksa ketika aura kematian di depan mereka tiba-tiba bergerak. Seketika, sebuah pintu hitam besar muncul dalam sekejap. "Jangan menyerang, ini aku," ucap Xiaoyan. Pasukan aliansi sangat terkejut setelah melihat sesuatu yang persis sama dengan 3 gerbang raksasa sebelumnya. Namun, sebuah suara familiar terdengar dari gerbang raksasa itu sebelum mereka sempat melancarkan serangan. "Xiaoyan," ucap Lei Ying. Lei Ying dan yang lainnya bersorak gembira mendengar suara itu. Mereka melihat ke arah puncak gerbang hitam raksasa. Ada sosok muda di sana, dan ternyata itu adalah Xiaoyan. "Ikuti aku. Dunia kematian ini mungkin misterius, tapi aku berhasil merebut salah satu gerbang keheningan maut yang mereka gunakan untuk membangun formasi. Karena itu, formasi ini belum lengkap. Kita bisa menyerang dari titik terlemah formasi," ucap Xiaoyan menatap para ahli dari pasukan aliansi dan berbicara dengan suara berat. Kegembiraan langsung terpancar di wajah semua orang setelah mendengar ini. Namun, mereka berada dalam situasi darurat dan hanya ada sedikit waktu bagi mereka untuk bertanya. Sesaat kemudian, Lei Ying melambaikan tangannya dan sekelompok besar pakar bergegas naik ke udara. "Ayo pergi," ucap Xiaoyan. Xiaoyan berkata dalam-dalam. Sesaat kemudian, ia menjentikan jarinya dengan cepat dan gerbang keheningan maut yang besar di bawahnya pun melesat keluar. Gerbang itu menyelimuti area di atas pasukan. Gelombang daya hisap meletus. Aura mematikan di sekitarnya juga terserap sepenuhnya. Segera setelah itu, pasukan aliansi segera merasakan bahwa tekanan pada mereka telah berkurang drastis setelah aura mematikan berhenti mengikis mereka. Dogi yang bersirkulasi perlahan di tubuh mereka juga dengan cepat segera pulih. Si kecil ini benar-benar terampil. Dia bahkan bisa merebut gerbang keheningan maut ini, gumam Lei Ying. Lei Ying, Yanjin, Guli, dan yang lainnya sangat gembira melihat pemandangan ini.
beruntung Xiaoyan telah merebut salah satu gerbang keheningan maut. Jika tidak, setelah formasi ini benar-benar sempurna, pasukan aliansi pasti akan menderita pukulan yang sangat telak. Perlu diketahui bahwa pada zaman kuno, ada banyak rumor tentang berbagai sekte dan faksi yang telah sepenuhnya dihancurkan oleh formasi pamungkas ini. Di sisi lain, para ahli dari klan Hun tampaknya telah mendeteksi sesuatu ketika pasukan dengan cepat terbang menuju satu sisi dunia kematian. Aura kematian di sekitar tempat itu melonjak. Setelah itu, aura itu berubah menjadi tangan kematian raksasa setinggi 10.000 kaki yang menghantam pasukan aliansi dengan kejam. Tubuh Xiaoyan berkelebat dan muncul di langit. Ye kecil juga muncul di bahunya. Karena jiwa Xiaoyan telah memasuki alam Di, aura Ye kecil juga menjadi relatif menakutkan. Dirinya saat ini kemungkinan besar berkali-kali lipat lebih kuat daripada api teratai iblis pemurnian saat itu ketika masih di alam api iblis. Setelah muncul, Ye kecil tiba-tiba meludah. Api teratai iblis pemurnian melesat ke segala arah. Akhirnya, ia bertabrakan dengan kejam dengan tangan raksasa kematian. Seketika, suara mendesis terdengar di langit. Bau busuk yang pekat pun mulai menyebar. Tangan Xiaoyan dengan cepat membentuk segel, sementara Ye kecil menahan tangan raksasa itu. Sosok setinggi 10.000 kaki sekali lagi muncul di permukaan tubuhnya. Mulutnya terbuka dan gelombang sonik spiritual yang mengguncang bumi menyapu tempat itu dengan liar seperti badai. Aura mematikan yang menyelimuti udara sedikit terpencar menghadapi serangan gelombang sonik spiritual ini. Setelah itu, sebuah penghalang tak berbentuk yang agak redup muncul tak jauh di depan pasukan aliansi. Sepertinya ada sosok yang melayang di balik penghalang itu. Jika diperhatikan dengan seksama, ternyata itu adalah Hun Yuantian. Kepala klan Lei Ying dan Yan Jin serang bersama dan hancurkan ruang ini, ucap Xiaoyan langsung berteriak dingin saat ia melihat sosok itu. Lei Ying dan yang lainnya segera mengangguk setelah mendengar teriakan Xiaoyan. Doki langsung melesat di langit. Beberapa serangan mengerikan langsung dilepaskan, hingga akhirnya mereka dengan kejam menghantam penghalang di depan ekspresi Hun Yuantian yang berubah. Penghalang tak berbentuk itu bergetar hebat menghadapi serangan dahsyat dari beberapa ahli tingkat atas. Akhirnya, penghalang itu tak mampu menahan beban dan mengeluarkan suara retakan. Sampai tak lama kemudian, penghalang itu meledak dengan suara keras dan jelas. Aura mematikan di sekitar tempat itu dengan cepat menghilang seiring hancurnya penghalang tak berbentuk itu. Sinar matahari yang hangat juga kembali tercurah dari langit. Di sisi lain, wajah ketiga tetua kurus lainnya di langit memucat saat dunia kematian dihancurkan. Darah juga nampak menyembur dari mulut mereka. Keremangan pekat muncul di mata mereka. Mereka mengerti bahwa rencana untuk menghancurkan aliansi hari ini telah benar-benar gagal. Sinar matahari yang hangat turun dari langit bagai air terjun. Di bawah sinar matahari yang hangat, aura kematian yang menyelimuti tempat itu pun dengan cepat menghilang. Lei Ying dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega setelah aura kematian di sekitarnya lenyap sepenuhnya. Mereka mengangkat pandangannya dan melihat sekeliling. Saat ini mereka masih berada di pegunungan pemakaman langit. Namun tak ada kehidupan yang tersisa di pegunungan itu. Jelas bahwa semua kehidupan telah terkikis oleh aura kematian sebelumnya. Sekelompok ahli hitam dari klan Hun berdiri di langit tak jauh dari aliansi. Mata mereka memancarkan cahaya ganas saat menatap pasukan aliansi. Namun, ekspresi beberapa petinggi di antara mereka terlihat cukup buruk. Jelas bahwa mereka tidak menyangka bahwa formasi pemusnah ini ternyata tak mampu menimbulkan banyak kerusakan pada pasukan aliansi. Ekspresi api pelahap ketiadaan langsung berubah muram. Ia menatap kelompok Hun Yuantian dan kemudian bertanya dengan geram. Apa yang terjadi? Mengapa dunia kematian dihancurkan dengan begitu mudahnya? Ucap api pelahap ketiadaan. Kelompok Hun Yuantian hanya bisa tersenyum pahit menghadapi amarah api pelahap ketiadaan. Tetua berwajah gelap keabu-abuan itu ragu sejenak sebelum menjawab dengan jujur. Gerbang keheningan maut Hun Yuantian telah direbut oleh Xiaoyan. Saat ini, formasinya belum lengkap. Terlebih lagi, Xiaoyan saat ini telah menggunakan kekuatan gerbang keheningan maut untuk melindungi pasukan aliansi. Pasukan aliansi kemudian menggabungkan serangan mereka dan dengan paksa menghancurkan area yang dijaga oleh Hun Yuantian, ucap tetua itu.
Benar-benar sial. Benda seperti itu benar-benar dicuri. Lalu apa gunanya kau tetap di sini? Ucap api pelahap ketiadaan. Kilatan tajam langsung terpancar di mata api pelahap ketiadaan ketika mendengar ini. Matanya melotot tajam saat ia menatap Hun Yuantian. Setelah itu, ia menghantamkan tangannya dengan keras dan ruang itu runtuh. Sebuah telapak tangan api hitam mendarat di tubuh Hun Yuantian dengan kecepatan kilat, menyebabkan Hun Yuantian yang sudah terluka memancarkan aura kelelahan. Ia menggertakkan giginya dan hanya bisa menerima serangan itu dengan tenang. Posisi api pelahap ketiadaan di klan Hun pada dasarnya setara dengan Hun Tiandi. Tanpa keberadaannya, mustahil bagi klan Hun untuk bisa bertahan hingga sekarang. Tuan pelahap, tidak ada gunanya marah sekarang. Pasukan aliansi tidak menderita banyak kerugian. Di sisi lain, kita telah menghabiskan kekuatan hidup di dalam tubuh kita. Mustahil bagi kita untuk menggunakan formasi itu lagi. Ucap tetua berwajah gelap keabu-abuan itu hanya bisa menghela nafas setelah melihat pemandangan ini. Akhirnya, ia membuka mulut dan mengejar. Meskipun Hun Yuantian telah melakukan kesalahan yang sangat bodoh, ia juga seorang veteran klan Hun. Melenyapkannya saat ini akan menjadi kerugian besar bagi klan Hun. Api pelahap ketiadaan memiliki ekspresi gelap dan muram. Ia melirik pasukan aliansi di kejauhan. Meskipun aliansi telah menderita beberapa kerugian di dunia kematian, kerugiannya jelas tidak terlalu serius. Kekuatan tempur mereka masih sangat kuat. Ayo mundur untuk hari ini. Pelahap ketiadaan, lakukanlah, ucap Hun Tiandi. Suara sedingin es tiba-tiba bergema di telinga para ahli dari klan Hun yang terdiam. Tubuh mereka bergetar hebat. Suara ini tidak lain adalah milik Hun Tiandi. Api pelahap ketiadaan mendengus dingin setelah mendengar ini. Ia sekali lagi melotot tajam ke arah Hun Yuantian yang pucat pasi. Namun, ia tidak melanggar perintah Hun Tiandi. Ia menghirup udara dalam-dalam dan tubuhnya tiba-tiba membengkak liar. Sesaat kemudian, semburan api hitam menyembur keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Dalam sekejap mata, api itu telah menyapu seluruh dunia. Hutan hijau subur pegunungan pemakaman di bawahnya telah berubah menjadi abu dalam sekejap. Bahkan bebatuan gunung pun berubah menjadi debu. Kewaspadaan pasukan aliansi melonjak setelah melihat aksi api pelahap ketiadaan ini. Di sisi lain, ekspresi Xiaoyan tampak muram saat ia melayang ke udara. Yi kecil tampak ganas saat berdiri di bahunya. Api teratai iblis pemurnian merah muda menyebar di langit dan berubah menjadi tirai api raksasa yang mengelilingi pasukan aliansi. Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini, ia dapat dengan mudah melepaskan kekuatan api teratai iblis pemurnian sepenuhnya. Di sudut lain, mata dingin api pelahap ketiadaan menatap Xiaoyan. Raungan rendah bak binatang buas keluar dari tenggorokannya. Seketika, tubuhnya yang telah membengkak hingga 1000 kaki tiba-tiba meledak. Ledakan mendadak itu membuat seluruh tempat berguncang hebat. Api hitam pun menyelimuti langit. Api hitam itu tampaknya mulai berkumpul dengan kecepatan yang sangat mengerikan di titik di mana api pelahap ketiadaan meledak. Dalam sekejap, sebuah lubang api hitam yang berputar cepat muncul di langit di titik itu. Para ahli dari klan Hun tampaknya telah menerima perintah ketika mereka melihat lubang hitam terbentuk. Mereka semua bergegas maju tanpa sepatah kata pun terucap. Setelah itu, mereka melesat ke dalam lubang hitam. Mereka akan melarikan diri, ucap Lei Ying dan beberapa orang lainnya. Ekspresi Lei Ying dan yang lainnya berubah saat melihat pemandangan ini. Banyak ahli segera naik ke udara. Dogi yang kuat melesat satu demi satu tanpa perlu perintah apapun, hingga akhirnya mereka menghantam lubang hitam dari segala arah. Menghadapi serangan dahsyat yang tiba-tiba dari para ahli pasukan aliansi, dengusan dingin tiba-tiba terpancar dari api pelahap ketiadaan di dalam lubang hitam. Seketika, api hitam meletus seperti gunung berapi, menyembur keluar dan berbenturan langsung dengan berbagai serangan. Setelah itu, kekuatan yang melahap meletus dan melahap berbagai serangan itu dengan liar. Ingin pergi, tidak akan semudah itu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan jelas menemukan targetnya. Ia tertawa dingin saat segel yang dibentuk tangannya berubah. Tubuh setinggi 10.000 kaki perlahan muncul. Amarah ilahi mata air kuning yang dilepaskan oleh jiwa dinya
memiliki kekuatan yang bahkan lebih mengerikan daripada teratai api pemusnahan miliknya. Ini adalah serangan yang sangat menekan terhadap para ahli yang kekuatan spiritualnya lebih rendah darinya. Dan yang lebih buruknya, kerusakan jiwa seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dipulihkan hanya dengan beristirahat. Saat sosok itu muncul, serangan spiritual yang mengguncang bumi melesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan kekuatan melahap api hitam pun hancur lebur di bawah serangan spiritual ini. Serangan spiritual itu menghantam lubang hitam dengan kejam. Seketika, tubuh setidaknya 100 ahli dari klan Hun meledak dan berubah menjadi kabut berdarah yang berhamburan di dalam lubang hitam. Di sisi lain, lubang hitam juga mulai bergetar hebat menghadapi serangan spiritual yang hebat ini. Terdengar juga sebuah erangan dalam yang samar-samar. Itu jelas bahwa api pemakan ketiadaan tidak mampu menahan serangan seperti itu. "Serang bersama," ucap Xiaoyan dengan suara berat. Ia mengerutkan kening setelah melihat bahwa kemarahan ilahi mata air kuning tidak mampu menghancurkan lubang hitam itu meskipun memiliki beberapa efek padanya. Dengan guyuan yang tertahan, seluruh pasukan aliansi tidak keberatan dengan beberapa perintah Xiaoyan. Bahkan Lei Ying dan lainnya mengangguk pelan setelah merasakan betapa mengerikannya kekuatan spiritual Xiaoyan. Karena dilihat dari segi kekuatan tempur saja, Xiaoyan sudah sebanding dengan mereka. Oleh karena itu, sekelompok besar ahli segera naik ke langit setelah mendengar teriakan Xiaoyan. Berbagai macam keterampilan Do digunakan saat itu. Setelah itu, seluruh tempat berguncang di bawah serangan yang besar dan dahsyat itu. Serangan yang padat itu bahkan membuat seseorang dengan kekuatan api pelahap ketiadaan pun mati rasa. Suara dengungan yang tergesa-gesa terdengar dari lubang hitam menghadapi barisan yang begitu mengerikan. Tak lama kemudian, cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya memancar darinya. Hingga akhirnya, seberkas cahaya hitam yang menyelimuti langit bertabrakan dengan keras dengan serangan pasukan aliansi. Seketika, energi yang mengerikan yang tak terlukiskan menyebar dengan liar di langit. Seluruh pegunungan terbelah dua oleh ombak. Jurang sedalam 100.000 kaki membentang dari pegunungan hingga ke cakrawala. Di sisi lain, Xiaoyan mengangkat kepalanya. Matanya menatap kembang api yang cemerlang di langit sambil berteriak keras. "Tahan mereka, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi dengan batu kiau kuno itu," ucap Xiaoyan. 9 telapak bencana petir. Api yang membara, langit yang berkobar, kemarahan ilahi mata air kuning, ucap Lei Ying, Yanjin, dan Xiaoyan. Seluruh individu terkuat di pasukan aliansi telah melancarkan serangan terkuat mereka saat ini. Seketika, penampakan langit berubah. Para pengamat di kejauhan merasakan jantung mereka berdebar ketakutan. Beberapa individu yang lebih lemah langsung jatuh ke tanah. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan serangan sekuat itu. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, kutukan yang menjengkelkan juga keluar dari mulut api pelahap ketiadaan di dalam lubang hitam. Karena pada dasarnya, ia tak akan mampu menahan serangan seperti itu. Serangan mengerikan itu tiba hampir seketika. Namun, serangan itu hendak menghantam lubang hitam ketika sosok tinggi tiba-tiba muncul dalam sekejap. Ekspresinya gelap dan juga serius, sementara tangannya tiba-tiba merobek ruang di depannya. Retakan spasial seluas 100.000 kaki meletus dan menelan semua serangan kuat dari kelompok Xiaoyan. "Hun Tiandi," gumam Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan menjadi suram setelah ia melihat sosok yang datang campur tangan. Ruang di samping Xiaoyan berfluktuasi setelah Hun Tiandi muncul. Tak lama kemudian, Guyuan muncul dari sana. Saat itu, rambut panjang Guyuan berantakan. Aura yang bahkan membuat Xiaoyan ketakutan diam-diam menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya terus nampak retak. "Xiaoyan yang hebat," ucap Hun Tiandi. Wajah Hun Tiandi yang awalnya tenang, kini dipenuhi niat memusnahkan yang gelap dan dingin. Ia tentu saja mengerti bahwa tindakan Xiaoyan mencuri gerbang keheningan maut telah menggagalkan rencana klan Hun untuk menghancurkan pasukan aliansi di tempat ini. Di sisi lain, tatapan Xiaoyan juga gelap dan serius saat ia menatap Hun Tiandi. Ia tak menyembunyikan hasrat melenyapkan di matanya, karena pada dasarnya ia juga ingin memusnahkan Hun Tiandi. "Guyuan, anggaplah kalian beruntung kali ini. Namun, aku sudah mengumpulkan semua batu kiau kuno. Begitu aku naik ke kelas Dodi, ketiga klan kalian dan aliansi Istana Langit
akan sepenuhnya dimusnahkan dari Penua Dogi, ucap Huntiandi. Huntiandi menatap Xiaoyan sebelum beralih ke Guiyuan. Senyum dingin yang pekat perlahan terangkat di wajahnya. Tubuhnya perlahan ditarik mundur, hingga akhirnya ia melangkah ke dalam lubang hitam. Lubang hitam itu bergetar dan lenyap dengan cepat. Setelah itu, api hitam yang menyelimuti tempat itu juga dengan cepat memudar. Guiyuan, tunggu saja. Lain kali kita bertemu, kalian semua akan gemetar dan bersujud di bawah kakiku, ucap Huntiandi. Lubang hitam itu menghilang, namun tawa Huntiandi yang gelap dan dingin terus bergema di langit untuk waktu yang lama. Xiaoyan menatap tempat lubang hitam itu menghilang. Ekspresinya dingin dan tanpa sadar ia mengepalkan tangannya erat-erat. Tak disangka upaya gabungan ketiga klan dan aliansi Istana Langit tak mampu menahan klan Hun. Dari situ mereka mengerti bahwa klan Hun memang benar-benar terlalu kuat.